Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Saya atas nama Astuti Ningsi dengan NIM 2012-1096 dan ini teman saya. Marhayu Aditya Putri dengan NIM 2012108. Di sini kami akan mereview kitab dengan judul Istihsan. Nah, yang pertama saya ingin bertanya dulu kepada saudari Ayu, apa sih pengertian istihsan dari bahasa? Baiklah, istihsan secara bahasa adalah istihsan lughatan alal ulsi hasanan kaqaulihim istahsinu kaza ayyabarahu hasanan, yang artinya istihsan secara bahasa adalah pertimbangkan terhadap sesuatu menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya saya akan bertanya kepada Saudari Tuti, apa sih istihsan? Istihsan itu menurut istilah. Secara istilah, istihsan itu yaitu al-istihsanu fi istilahi al-usuliyin dalilu yang qiha fi nafsil mujtahidu yaqtadil uduli an muqtadu qiyasu jaliyu ila muqtadu qiyasu khafi aw an hukmi kulli ila hukmi istisna'i liwujudi dalilu khusu yaqtadi hadzal adl, yang artinya istihsan secara istilah dalil atau bukti untuk mengkritik seseorang mujtahid agar dapat berlaku adil terhadap kesesuaian kias jali atau kias yang bersifat nyata atau jelas kepada kesesuaian kias khafi tersembunyi atau tersamarkan, atau dari hukum yang bersifat komprehensif kepada hukum pengecualian terhadap adanya dalil khusus sesuai dengan keadilan. Baiklah, saya ingin bertanya kepada saudari Ayu, apa sih dalil dari istihsan itu? Baiklah, dalil dari istihsan itu terdapat pada surah Az-Zumar ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika allazina hadahumullahu wa ulaika ulul albab, yang artinya mereka mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surah Az-Zumar ayat 18. Baiklah, selanjutnya saya akan bertanya kepada saudari Tuti, apa sih penjelasan dari istihsan itu secara spesifik? Penjelasan istihsan secara spesifik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pengertian dari kias jali bersifat komprehensif atau umum, terlihat sebabnya agar cepat dipahami oleh pikiran. Yang kedua ada pengertian dari kias khafi atau pengecualian, yang tersembunyi sebabnya agar dapat mencapai ketepatan dan lainnya terhadap pikiran. Nah, maksud dari penjelasan di atas adalah jika ada pertimbangan mujtahid dalam suatu peristiwa, belum ada jawaban dari nas terhadap hukumnya. Ada dua aspek yang bertentangan, salah satunya jelas menurut hukum dan lainnya tersembunyi menurut hukum yang lain. Pertimbangan dari aspek pandangan yang tersembunyi terhadap pandangan yang jelas kepada dalil yang mengkritik seseorang mujtahid pada dirinya sendiri atau seorang mujtahid yang menemukan hukum komprehensif atau umum dan mengecualikan beberapa hukum spesifik kepada bukti mujtahid sesuai dengan pengecualiannya. Saya ingin bertanya lagi kepada saudari Ayu, apa saja pembagian dan contoh dari pembagian istihsan? Nah, baiklah, saya akan menjelaskan pembagian dan contoh pembagian dari istihsan. Dari pengertian istihsan yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya terdapat dua macam, yaitu ada satu pertimbangan kias khafi atau pengecualian, dan
kias jali atau umum. Yang kedua, ada pengecualian hukum yang bersifat spesifik dengan hukum yang bersifat komprehensif atau umum dengan bukti atau dalil. Baiklah, contoh pembagiannya. Yang pertama itu ada dalil nas, Al-Quran atau Sunnah. Menurut para fuqaha Hanafi bahwa sesungguhnya sisa makanan dan minuman dari binatang buas dari jenis burung seperti burung gagak itu ketika dikiaskan dan suci ketika diistihsankan. Kias jali atau komprehensif umum. Di dalam contoh ini menjelaskan sisa makanan dan minuman yang telah dijilat oleh binatang buas dari jenis burung jika dikiaskan terhadap sisa makanan dan minuman yang telah dijilat oleh binatang buas seperti singa, harimau, macan, maka hukumnya najis mengikuti terhadap hukum memakan dagingnya. Tetapi para fuqaha Hanafiyah menetapkan keadilan terhadap kias jali atau umum ini kepada kias khafi atau tersembunyi dengan dalil. Oleh karenanya, kias khafi atau tersembunyi bahwasannya binatang buas dari jenis burung walaupun dagingnya haram, hukumnya kecuali air liurnya yang berbeda hukumnya dengan dagingnya. Sedangkan sisa makanan dan minuman yang telah terjilat binatang buas yang cara meminumnya itu menggunakan lidahnya dan bercampur air liurnya, maka najis sisa makanan dan minuman yang telah dijilat. Yang kedua itu pengecualian hukum jual beli dan istisna diperbolehkan dalam istihsan dari hukum keseluruhan dengan melarang jual beli yang hilang atau tidak ada dan membuat akad terhadap sesuatu yang hilang. Dan dari pandangan istihsan itu merupakan kebutuhan manusia. Baiklah, di sini saya akan bertanya lagi mengenai apa sih kehujahan dari istihsan itu. Terdapat perbedaan pendapat kehujahan istihsan. Yang pertama ada yang menolak, yang menerima, yang kedua ada yang menolak. Nah, yang menerima kehujahan istihsan itu yaitu Abu Hanafi dan para sahabatnya serta para ulama Maliki dan Hanabi. Dalil atau bukti kehujahannya itu yang pertama, kehujahan pengambilan dalil dengan istihsan sesungguhnya merupakan pengambilan dalil yang kias khafi atau tersembunyi yang dipertimbangkan kepada kias jali atau umum, atau pertimbangan kias yang bertentangan dengan dalil yang diminta untuk dipertimbangkan. Yang kedua ada bahwasanya pengambilan dalil dengan istihsan yaitu pengambilan dalil dengan maslahah mursalah terhadap pengecualian sebagai dari hukumnya secara keseluruhan dan dua-duanya benar. Baiklah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Saudari Ayu, siapa saja yang menolak kehujahan dari istihsan? Baiklah, saya menjelaskan dari beberapa di antaranya yang menolak istihsan itu sebagai hujah yaitu Imam Syafi'i. Menurutnya, pengambilan dalil melalui perkataan tidak boleh, kemudian memindahkannya dengan perkataan barang siapa yang beristihsan maka dia sudah membuat hukum syariat dan memutuskan dalam risalahnya atau nikmat walaupun diperbolehkan seseorang beristihsan dalam agamanya dibolehkan kepada orang yang rasional saja selain dari orang yang berilmu, dan dibolehkan membuat syariat dalam agama pada setiap topiknya dan mengeluarkan dari setiap orang yang hukum syariat. Sesungguhnya kedua golongan yang berbeda pendapat dalam istihsan tidak berpendapat mengenai batasan makna istihsan karena keduanya menginginkan maknanya dan tidak menginginkan yang lain. Walaupun bersepakat dalam batasan maknanya, tapi mereka juga bertentangan dalam mengemukakan alasan hukumnya karena istihsan bagi yang melakukannya bukan semata-mata membuat hukum syariat dengan keinginan dan bahwasannya bagi yang menyetujuinya tidaklah semata-mata kembali pada keinginannya, tetapi kembali lagi kepada ilmu muqasyid syariah atau tujuan yang disyariatkannya. Jadi sekianlah materi istihsan dari kelompok 10. Kami berdua apabila ada kata-kata salah atau tingkahku yang kurang baik, kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.